Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Ismail arwahil ulama ila amilin wa masyayina fid din wa waliday khadirina fi masjid nurul jannah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi binaihi wa ila al-muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal asatidhah al-muhtaramun, ayyuhal hujjaj wal huduril kiram. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di salah satu rumah Allah, Masjid Nurul Jannah yang kita cintai, dalam rangka mengawali hari kita dengan ibadah kepadanya, mulai dengan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, sehingga kita layak mendapatkan syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang etika dalam berkunjung, atau dalam bahasa Arab disebut adabul istidzan wa ziarah. Dan tentu ini merupakan salah satu adab atau etika seseorang berkunjung ke orang lain, baik itu tetangganya, saudaranya, sahabat dan kerabatnya, maka ada etikanya secara Islami. Ini kita akan kaji surat An-Nur, ya, surat ke-24 mulai ayat 27 sampai 30. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul aliyul azim. Artinya atau terjemahnya secara harfiah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Berarti ini seruan, panggilan, hitop diarahkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita diseru, dipanggil oleh Allah dengan seruan yang indah ini, maka kita siap-siap untuk mendengarkan, memahami dan mengamalkan apa yang akan diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang. Nah, dalam ayat ini lanjutan dari itu, setelah Allah memanggil kita, maka la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. La tadkhulu buyutan. Buyutan itu jamak dari bait, yaitu rumah. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah ghayra buyutikum, yang bukan rumah kalian, rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tasta'nisu ditafsirkan ay tasta'dinu, yaitu minta izin. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sedangkan ahliha maksudnya al-muradu bil ahli as-sukkan alladzina yuqimuna bid-dari sawa'un kanat sukkanuhum bil milki au bil ijarati au bil i'arati. Jadi yang dimaksud ahliha itu adalah, kalau istilah kita, ya penghuninya. Nah, tidak mesti pemiliknya. Jadi penghuni rumah itu baik ya tempat tinggal sendiri atau bil milki tadi, memang punya rumah dia, atau au bil ijarah, atau dengan kontrak. Nah, meskipun bukan punya dia, tapi dia tinggal di situ. Au bil i'arah, atau dengan cara dipinjamkan oleh orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ahliha. Nah, ahliha itu ya banyak maknanya sesuai dengan konteksnya. Bisa ahliha itu keluarganya, bisa artinya ahliha itu pakarnya, ahlinya. Orang ahli, orang pakar. Nah, di sini tentu konteksnya yang dimaksud adalah penghuni dari rumah tersebut. Jadi sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah tersebut yang kalian kunjungi. Dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Dzalikum khairul lakum ay al-isyaratu raji'atun ilal istidzan wa taslim. Dzalikum itu apa maksudnya? Yaitu adalah satu petunjuk yang dimaksud adalah minta izin dan memberi salam. Artinya apa? Jadi zalikum khairul lakum, kalau kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah tersebut, itu lebih baik, jauh lebih baik. La'allakum tazakkarun, agar kalian tazakkarun. Apa maksudnya tazakkarun? Ai kai tattaizu wa tatazakkaru wa ta'malu bimujibi tilkal adab ar-rafi'ah. Jadi kalau secara harfiah artinya la'allakum tazakkarun, agar kalian ingat. Apa maksudnya? Agar kalian mengambil pelajaran, mengambil mau'izah, kemudian juga ingat dan mengetahui bahwa bimujibi tilkal adab ar-rafi'ah, keharusan etika yang tinggi itu, artinya minta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah ketika kita mau masuk atau berkunjung ke rumah orang lain yang bukan rumah kita. Nah, secara singkat dalam ayat pertama dari rangkaian ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 27, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita manusia, khususnya umat Islam, memasuki rumah orang lain sebelum kita minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Nah, ini kalau istilah kita, ada orang itu punya privasi, jadi kekhususan yang nggak boleh orang lain tahu tanpa seizin dari orang yang bersangkutan. Nah, kalau kita melakukan hal itu, yaitu dengan cara minta izin dan memberi salam, itulah yang terbaik.
Dan dengan demikian kita mengambil pelajaran dari etika atau adab Islam yang begitu tinggi dalam pergaulan di dalam bermasyarakat, sehingga tidak ada orang yang merasa tersinggung atau diketahui rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain di dalam rumahnya. Itu yang kita sebut dengan privasi. Itu ayat yang pertama, ayat 27 dari surat An-Nur. Ayat yang kedua, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Jadi kalau kalian tidak dapati fiha, di rumah-rumah tersebut, ahadan, seorang pun, artinya rumahnya kosong, fala tadkhuluha, atau orangnya mungkin sedang istirahat, sedang tidur misalnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, kalau situasi dan kondisi semacam itu, fala tadkhuluha. Ini juga fi'il nahi, artinya larangan. Jadi janganlah kalian masuk ke dalam rumah tersebut hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diizinkan oleh penghuni rumah tersebut untuk masuk. Jadi selagi belum ada izin untuk masuk, maka tidak boleh kita masuk ke rumah orang lain. Wa in qila irji'u wa iz qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada Anda, pulanglah, kembalilah, atau nggak ada yang menjawab di dalam rumah tersebut, dari dalam rumah tersebut ketika kita minta izin dan memberi salam. Nanti ada aturannya berapa kali kita memberi salam. Nah, kalau memang tidak diizinkan atau ada informasi sahibul baitnya tidak berkenan untuk menerima tamu misalnya karena sedang istirahat, karena apa, ya maka yang kita lakukan adalah irji'u. Ketika diperintahkan, ada informasi untuk pulang, untuk kembali, farji'u, maka kembalilah, pulanglah. Jangan sampai memaksa untuk masuk ke rumah orang lain tanpa seizin. Huwa azka lakum, ay huwa athhar lakum. Itulah yang lebih baik buat kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau kita ngikutin teksnya, dan Allah mengetahui Allah terhadap apa yang kalian lakukan, Maha mengetahui. Jadi kalau kita terjemahkan, ya nggak apa-apa, kita dahulukan yang Maha tahu, Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, kalian lakukan. Itu ayat 28 yang secara singkat menjelaskan apabila kita mendapati rumah tersebut tidak ada orang yang merespon salam kita, baik karena mungkin orangnya sedang keluar, atau karena sedang istirahat, atau sedang sakit, maka jangan memaksakan untuk memasukinya. Tapi apalagi kalau ada informasi misalnya tidak berkenan menerima karena sakit dan istirahat, kembalilah, maka kita harus kembali. Dan itu yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ayat yang terakhir dari rangkaian ayat ini, yaitu laisa alaikum junahun an tadkhulu baitan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum. Jadi janganlah, laisa alaikum junahun. Junah ini artinya dambun. Tidak dosa bagi kalian memasuki rumah yang tidak ada penghuni tetapnya di dalamnya. Ya, mungkin kalau sekarang penginapan, hotel segala macam itu, di mana itu bukan rumah kita sewa atau apa, tapi di situ ada barang-barang kita simpan di situ ketika kita mau keluar. Nah, itu laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunah fiha mata'ul lakum. Jadi tidak dosa, fala isma lakum, ketika kalian memasuki rumah-rumah yang tidak ada penghuni tetapnya, seperti hotel misalnya, seperti tempat persinggahan, di mana di situ Anda menyimpan barang-barang Anda.
wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah itu Maha mengetahui. Nah, ini semua ayat-ayat yang baik itu bersifat amar atau nahi, yang bersifat syariah itu selalu dikaitkan dengan masalah keimanan gitu. Tentang Allah itu Maha tahu apa yang kalian rahasiakan. Sehingga dengan adanya keimanan itu, bahwa orang ketika melakukan sesuatu dia sadar betul bahwa Allah itu memantau, mengontrol, memperhatikan apa yang dilakukan oleh makhluknya, oleh hambanya. Sehingga dengan adanya keimanan bahwa Allah itu Maha tahu, maka kita yakin tidak ada ruang dan waktu yang menghalangi pantauan Allah, kontrol Allah. Sehingga dimanapun kita berada, di depan atau di belakang orang banyak, maka Allah Maha mengetahui. Jadi wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian tubduna, nampakkan, perlihatkan, wa ma taktumun. Begitu juga Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Nah, semua tidak akan luput dari kontrol dan pantauan Allah. Nah, itu yang kita sebut dengan sifat ihsan, merasa diri kita dipantau, dikontrol oleh Allah, seperti yang dikatakan Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jadi ihsan atau akhlak itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika faktanya engkau tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala, maka yakinlah, percayalah, imanilah bahwa Allah memantau kita, mengontrol kita, dan mengetahui kita semua. Nah, para jamaah sekalian, ayat-ayat ini ada sababun nuzul, ada latar belakang turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Ada dua hadis yang menjelaskan sababun nuzul dari ayat ini. Yang pertama adalah ruwiya fi sababi nuzuli hadhil ayah anna imra'atan atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah. Jadi diriwayatkan mengenai sebab turunnya ayat ini atau latar belakang turunnya ayat ini, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW seraya bertutur, wahai Rasulullah, inni akunu fi baiti alal hala allati la uhibbu an yarani alaiha ahadun la walidun wala waladun fayatini atin fayadhulu alayya fa kaifa asna'u. Jadi kata seorang wanita ini menyampaikan kondisi dia kepada Rasulullah, di mana dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku tinggal di rumahku dalam kondisi, dalam situasi dalam keadaan di mana aku tidak mau orang lain melihatnya. La uhibbu an arani ahad, baik itu orang tuaku maupun anakku. Maka kemudian tiba-tiba datang seseorang masuk, padahal aku tidak lagi ingin sendirian, misalnya tidak mau diketahui, dilihat oleh orang. Kemudian ada tiba-tiba seorang masuk, terus kata perempuan ini kepada Rasulullah, fa kaifa asna, apa yang saya harus lakukan? Fa nazalatil ayah al-karimah, maka turunlah ayat yang mulia ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Nah, itu sababun nuzul. Kemudian riwayat yang kedua, warawa Ibnu Abi Hatim an Muqatil annahu lamma nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu ila akhirih, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya Rasulullah fa kaifa bitajawuri Quraisy alladzina yakhtalifuna min Makkah wal Madinah wasyam wa Baitul Maqdis wa lahum buyutun ma'lumatun 'ala tariq fa kaifa yasta'diluna wa yusallimuna wa laysa fiha sukkan. Nah, ayat berikutnya turun sebabnya seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim
atau yang dikenal dengan muqatil, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu, kemudian ila akhirih, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, seraya mengatakan, fa kaifa yatajawaru Quraisyun, terus bagaimana tuh orang-orang Quraisy yang punya tradisi di mana mereka itu selalu melakukan perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan mereka punya rumah dalam perjalanan itu. Kalau kita istilahnya villa kan, rumah di mana tidak ditempati, kadang-kadang saja. Nah, terus bagaimana cara memberi salam kepada rumah, termasuk rumah yang tidak selalu ditempati itu? Walahum buyutun ma'lumatun ala tariq. Jadi mereka memiliki rumah di dalam perjalanannya itu, kalau villa, kalau istilah kita gitu. Fakaifa yasta'dinuna wa yusallimuna wa laysa fiha sukan. Bagaimana caranya kita minta izin atau memberi salam padahal di sana tidak ada penghuninya? Farakhasa subhanahu wa ta'ala fi dzalika fa anzala qaulu ta'ala, kemudian Allah memberikan rukhsah tentang kondisi yang semacam itu, yaitu ayat yang berikutnya tadi, yang terakhir, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Jadi kalian tidak berdosa kalau masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya tadi, maksudnya tanpa memberi izin maupun memberi salam. Nah, itu para jamaah sekalian mengenai terjemah dan tafsir singkat mengenai 3 ayat dari surat An-Nur, surat ke-24, tentang etika di dalam berziarah atau berkunjung ke rumah orang lain. Nah, dari situ banyak muncul pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi tentang istinbat hukum dari 3 ayat tersebut. Pertanyaannya adalah, halis salamu qablal isti'dzan au ba'dahu. Kalau secara tekstual tadi disebutkan hatta tasta'nisu wa tusallimu, urutannya minta izin dulu baru salam. Nah, apakah persis seperti itu? Nah, maka pertanyaannya, apakah salam sebelum izin atau sesudahnya? Zahirul ayah al-karimah yadullu ala taqdimil isti'zan ala salam. Secara tekstual, secara nas, urutannya adalah jelas di situ bahwa mendahulukan minta izin kemudian baru memberi salam. Wa bihadza az-zahir qala ba'dul ulama. Jadi sebagian ulama menafsirkan, memahami bahwa izin dulu kemudian baru minta salam. Nah, wa jumhurul fuqaha ala taqdimis salam ala isti'dzan. Sedangkan mayoritas ulama fuqaha, ahli fikih, mengatakan mendahulukan salam kemudian baru minta izin. Nah, hatta qala Nawawi, sampai-sampai Imam Nawawi, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, as-sahih al-mukhtar taqdimus salam ala isti'dzan. Nah, li hadisin assalamu qablal kalam. Nah, jadi menurut Imam Nawawi, yang sahih dan pendapat yang mukhtar, yang terpilih atau yang dipilih, itu mendahulukan salam baru minta izin. Dasarnya adalah hadis Rasulullah yang mengatakan assalamu qablal kalam, itu memberi salam dulu baru berbicara. Ini kadang-kadang kita sekarang banyak itu kan, bicara dulu kemudian baru salam. Nah, itu kontradiktif, bertentangan dengan hadis Rasulullah. Jadi menyapa dulu, memberi salam dulu, baru kemudian berbicara. Jadi assalamu qablal kalam. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir bin Abdullah. Nah, biasanya kalau pejabat-pejabat itu kalau sambutan begitu kan. Nah, untung kalau masih dimulai bismillah. Karena kalau dimulai dengan bismillah, misalnya itu juga ada hadisnya, kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Jadi setiap sesuatu perbuatan yang baik tanpa dimulai dengan basmalah,
maka dia terputus. Artinya ya secara ini tidak ada nilai pahalanya. Nah, tentang mendahului salam tadi, jadi al-assalam qoblal kalam. Jadi ucapkan salam sebelum bicara. Nah, itu idealnya, afdalnya semacam itu. Atau dibalik tadi, baca basmalah kemudian salam. Kalau itu ada kedua hadis. Tapi kalau kita menyebut yang terhormat sekian-sekian segala macam, kemudian sekian tadi assalamualaikum. Ya kadang-kadang lupa juga itu, para penceramah juga begitu kan. Baca ini, baca ono kesana kemari, terus baru salam. Jadi etikanya salam dulu baru bicara. Jadi assalam qoblal kalam, atau tadi baca dengan basmalah. Nah, mereka ini yaitu jumhur, maksudnya yang mengatakan salam dulu baru minta izin. Istadallal jumhur bima ruwiya anna rajulan min Bani Amir ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil mereka, argumen mereka tentang memberi salam dulu baru izin, itu hadis yang diriwayatkan atau diriwayatkan bahwa seseorang dari Bani Amir ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta izin kepada Rasulullah, wa huwa fil baiti. Beliau pada saat itu di dalam rumah Rasulullah ketika salah seorang dari Bani Amir ini datang. Faqala, kemudian seorang dari Bani Amir itu berkata, a'aliju. Jadi a'aliju itu kalau a-nya huruf istifham sama dengan hal. Apakah aku boleh masuk? A'aliju atau a'adhul misalnya. Jadi hamzah itu a sama dengan hal. Jadi apakah aku boleh masuk? A'aliju ay a'adhul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadza fa'allimhul isti'dzan faqul lahu assalamu alaikum, baru kemudian a'adhul. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam adab, topik tentang adab atau etika. Jadi kata laki-laki dari Bani Amir ini, setelah sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah berada di dalam rumah, dia mengatakan, apakah saya boleh masuk? Kemudian ketika mendengar itu, Rasulullah memerintahkan kepada pembantunya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam liqadimihi ukhruj ila hadza. Keluar kamu wahai pembantu, maksudnya ila hadza, kepada orang tersebut tadi yang langsung minta izin tanpa memberi salam. Fa'allimhu al-istidzan, ajarkan kepadanya etika atau cara minta izin itu seperti apa. Faqul lahu, dan ucapkan kepadanya, katakan kepadanya, assalamualaikum a'adkhul. Nah, jadi assalamualaikum, diucapkan salam dulu, kemudian baru minta izin. A'adkhul, apakah saya boleh masuk? Tadi sama dengan a'aliju, apakah saya boleh masuk? Nah itu. Nah, ini hadis yang dijadikan dasar oleh jumhur, mengatakan bahwa urutannya adalah beri salam kemudian baru minta izin. Wastaddalu bi hadisin Abi Hurairah fi man yas'dinu qabla an yusallim faqala la yu'dhanu lahu hatta yusallimu. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di mana ada orang yang minta izin sebelum beri salam, maka jangan diizinkan dia masuk sampai dia memberi salam. Nah, itu salah satu dari hadis yang dijadikan dasar oleh mayoritas ulama mengenai urutan di dalam minta izin itu, yaitu beri salam baru minta izin. Nah, masih ada beberapa hadis, tapi karena waktu terbatas banyak hal yang didiskusikan di sini, maka kita cukup ambil satu dari hadis. Cara minta izin itu seperti apa? Wala yushtaratu ay yakunal idnu sarihan bilafzin a'aliju au a'adkhul, bal yajuzu bi kulli lafzin yushiru ila istidzan kat tasbih wat takbir au tanahnu. Jadi tidak disyaratkan yang namanya minta izin itu dengan ucapan yang sharih. Sharih itu artinya jelas. Apakah saya boleh masuk? Minta izin. Nah,
Tolong dibukakan pintu misalnya. Nah, itu salah satu dari lafaz yang sorry. Tapi tidak mesti seperti itu. Tidak harus dengan kata-kata yang maknanya jelas, yaitu minta izin untuk masuk. Tapi ketika orang menggunakan ucapan tasbih atau takbir atau tanahnu, itu juga masuk kategori izin yang ghairi sahih, yaitu baca tasbih subhanallah, Allahu akbar. Tanahnu, tanah itu dehem misalnya. Nah, kama rawa at-Tabrani an Abi Ayyub annahu qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari Abi Ayyub annahu qala, bahwa beliau berkata, qultu ya Rasulullah ara'aita qaulallahi hatta tasnadisu wa tusallimu ala akhiha hadza taslim qad arafnahu famal isti'nas. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada seorang yang bernama At-Tabrani, beliau menerima riwayat ini dari Abi Ayyub, sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman hatta tasnaditu wa tusallimu ala ahliha, dalam ayat tadi, sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah itu. Hadat taslim qad arafnahu. Kata Tabrani ini, dalam sahabat Abi Ayyub ini, bahwa kami salam itu udah tahu gitu, yaitu yang dibaca tusallimu, yaitu assalamualaikum. Tapi apa yang dimaksud tentang istiqnas itu, atas taknisu itu? Jadi qad arafamal istiqnas, yang dimaksud dengan istiqnas itu apa? Seperti apa? Kalau salam kami sudah tahu, ma'ruf kan. Tapi istisnas itu apa? Qala yatakallamu rajulun bitasbihin aw takbirin aw tahmidin wa yatanahnahu fayu'adzinu ahlul bait. Ini hadis riwayat Imam Tabrani ya. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, beliau mengatakan dalam sabdanya, yang dimaksud dengan istisnas itu seseorang berbicara dengan baik tadi, mengucapkan tasbih, takbir atau tahmid, atau tadi dehem misalnya, tanahna. Maka dengan demikian, jika ahlul bait berkenan, fayu'dzinu ahlul bait. Nah, akul ini maksudnya pengarang buku ini, tafsir ayat ahkam Imam As-Sabuni. Beliau mengatakan, wa mithlu hadza fi asrina. Pada zaman kita ya seperti itu juga, artinya tidak mesti dengan kata-kata sore, izinkan saya masuk, bolehkah saya masuk, tidak mesti seperti itu kata pengarang, terutama pada masa modern sekarang, di mana pintu dengan gerbangnya itu ada jarak gitu kan, sehingga mungkin tidak kedengaran. Maka sekarang itu ada yang kita sebut dengan bel, sehingga dari jauh bisa dipencet. Itu juga menurut pengarang, seperti yang kata-kata tadi, itu juga merupakan salah satu cara untuk minta izin, minta izin setelah salam. Nah, maka an yatruqal bab au yaqra'al jaras, yaitu kalau memang pintunya langsung dari luar itu, maka dengan cara mengetuk pintu, itu juga salah satu cara minta izin yang ghair sharih, atau dengan memencet bel, yaitu yaqra'u al-jaras. Yaqra' pakai ain, itu artinya memencet, menekan tombol bel itu. Nah, jadi kata pengarang seperti itu. Jadi seperti halnya dikatakan oleh Nabi tadi dalam sabdanya menjawab pertanyaan seorang, yaitu dengan cara tasbih, taslim, tahmid, takbir. Begitu juga dalam masa sekarang ada alat yang namanya bel, atau untuk memberitahu sahibul bait bahwa ada tamu. Jadi itu masuk kategori hadza nau'un minal isti'dzan. Itu salah satu macam cara untuk minta izin, yaitu dengan memencet bel tadi setelah salam. Masyru' li'anna daur fi asri sahabat lam yakun laha hadis sutur wal abwab
fayakfil khadim an yaqra al-jaras liyadulla ala talabihi al-istidzan wallahu a'lam. Jadi pengarang mengatakan ya, karena kalau pada masa sahabat dulu ya orang itu nggak ada gerbang kemudian baru pintu, langsung pintu sehingga bisa langsung gitu. Nah sedangkan saat ini apalagi di rumah-rumah mewah itu gerbangnya, pintunya utamanya jauh dari gerbang, maka ada alat yang kita sebut bel itu, dan itu bisa merupakan salah satu cara untuk minta izin setelah salam. Wallahu a'lam. Jadi meski begitu ya mudah-mudahan nggak salah kata pengarang, artinya Allah yang Maha tahu apa yang dimaksud sebenarnya dengan isti'dzan tadi. Pertanyaan berikutnya, kam adadul isti'dzan? Jadi berapa kali bilangannya kita minta izin? Lam tuwaddi al-ayatul karimah adadul isti'dzan wa dhahiruha yadullu ala anna man ista'dzana marrah fa ujiba dakhala wa illa raja'a. Kalau secara nas, secara tekstual dalam ayat tadi tidak menjelaskan berapa kali itu bilangan minta izinnya. Nampak dari ayat tersebut, dari teks tersebut menunjukkan barang siapa yang minta izin dan diberi izin maka masuk, kalau enggak ya pulang. Nah, itu dalam ayat tadi. Walakinna as-sunnata an-nabawiyyata qad bayyanat annal isti'dzan yakunu salatan. Sedangkan dari hadis Rasulullah SAW menjabarkan, menjelaskan tentang berapa kali kita mengucapkan salam dan isti'dzan itu kepada sahibul bait itu, yaitu salasan, 3 kali. Jadi kalau sekali belum ada yang merespon, kemudian menunggu, kemudian 2 kali nggak ada yang merespon juga, 3 kali nggak ada yang merespon, ya udah baru tadi irji'u, yaitu pulang. Nah ini dalam hadis disebutkan seperti itu. Jadi lima ruwiya an Abi Hurairah marfu'an. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Al-isti'dzanu salasun bil ula yastansituna wa bisaniyati yastaslihuna wa bisalisati ya'dhanu au yarudduna. Ini hadis diriwayatkan oleh diterima dari Rasulullah melalui sahabat Abu Hurairah. Apa artinya? Al-isti'dzanu salatun. Jadi minta izin itu 3 kali. Bil ula yastansitun. Ucapan salam dan minta izin yang pertama itu sahibul bait kalau dia ada di rumah yastansitun. Ini dengar nih siapa yang datang itu, yastansit. Ya, disimak, didengerin siapa itu. Kita kan kalau sahabat dekat sering ketemu, suaranya udah kita kenal nih. Meskipun kita belum lihat wajahnya atau orangnya. Nah, maka salam pertama dan minta izin pertama adalah yastansitun, insitot, intinsot, yaitu menyimak, mendengarkan. Yang kedua, wabisaniyah yastaslihun. Dan salam yang kedua yastaslihun, yaitu dia siap-siap. Ya karena kalau di dalam rumah kan kita berpakaian bebas saja gitu kan, buka aurat segala macam. Sehingga kalau udah 2 kali orang tua beri salam, kita mulai istislah, artinya memperbaiki diri atau menutup aurat paling tidak. Wa bisalisa ya'dhanuna aw yarudun. Nah, salam yang ketiga ya barulah dia mau menerima atau menolak kehadiran tamu tersebut. Jadi salam dan minta izin itu maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Kalau enggak ada respon juga, baru kita pulang dan kembali. Tidak boleh memaksa untuk masuk ke rumah orang itu. Warraji, dari beberapa pendapat yang paling unggul dari pendapat itu, anna ikmalal adas salasan innamauha kul musta'zin. Nah, menurut kaul yang unggul bahwa jumlah bilangan 3 kali tadi itu menjadi hak al-musta'dzin, orang yang minta izin yang berkunjung itu. Wa amal wajib innama huwa marrah. Yang wajibnya tadi sekali, tapi dianjurkan 3 kali. Ya, kalau sekali tadi salam terus enggak direspon, udah pulang.
tapi boleh sampai 3 kali. Qala Abu Ayyan annahu la yazidu ala salas illa in tahaqqaqa anna man fil baiti lam yasma. Kata Abu Hayyan, tidak boleh lebih dari 3 kali kecuali dia yakin bahwa sahibul baitnya memang pendengarannya kurang bagus gitu, sehingga dia harus beberapa kali untuk memberikan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, mal hikmatu fi ijabi al isti'dzan. Pertanyaan berikutnya, apa sih filosofinya, hikmahnya wajib kita memberi minta izin kepada sahibul bait? Al hikmatu hiya allati nabbaha Allah taala alaihi fi qoulihi laisa alaikum janahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna padalla bidzalika annal ladzi hurrima min ajlihi ad-dukhul huwa kaunul buyut maskuna. Jadi hikmahnya dari firman Allah tadi, terusnya ayat yang berikutnya, yaitu tidak dosa bagi kalian masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni. Nah, sedangkan yang berpenghuni itu harus beri salam dan minta izin. Illa izla ya'manu man yahjumu 'alaiha bi ghairi istidzan an yara auratin nas. Filosofinya adalah karena kalau orang masuk ke rumah orang lain selonong boy, kalau istilah kita, artinya nggak beri salam, nggak minta izin, udah kayak rumahnya sendiri, itu dikhawatirkan dan itu pasti terjadi. Dia akan melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, yaitu aurat orang yang ada di dalamnya. Kalau dia laki-laki, ya mungkin perempuan, anak-anak yang sudah balik misalnya. Nah, sehingga dengan dia masuk maka menjadi berdosa untuk melihat nampak aurat yang bukan mahram. Wa ma la yahillu nazru ilaihi. Jadi hal-hal yang tidak halal, artinya haram dilihat ketika orang masuk selonong boy tanpa izin, tanpa salam. Wa rubbama kana rajul ma imratai fi firas wahid. Barangkali suami istri sedang tidur bersama di dalam tempat tidurnya, misalnya di atas tempat tidurnya. Fa yaqa'u nazruhu 'alaiha. Maka terjadi kemudian pandangan atau melihat kepada keduanya. Wa hadza bila syak yatanafa mal adabil istimaiyah allati arsyada ilaiha al-Islam. Dan tentu hal tersebut artinya masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa salam, sehingga mengakibatkan orang atau penghuninya itu ya tadi tidak terlihat aurat-auratnya, itu sangat paradoks, sangat bertentangan dengan etika sosial, kehidupan sosial menurut ajaran Islam. Jadi bila syak yatanafa mal adab istimaiyah allati arsyadah ila Islam. Jadi cara-cara semacam itu masuk ke rumah orang selonong boy tanpa izin, tanpa salam, itu adalah suatu sikap perilaku yang bertentangan dengan etika kehidupan sosial yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ini saya kira patut kita perhatikan, karena banyak sekarang orang karena dengan tetangganya dengan masuk tanpa salam, tanpa izin, karena akrabnya mina. Nah, itu nggak boleh. Bahkan kepada anak, kepada orang tuanya pun ada waktu-waktu di mana dia misalnya tidak sembarangan bertemu dengan orang tuanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya di rumah tersebut. Kemudian berikutnya, hal yasta'dinu alal maharim. Maharim dia dari mahram. Jadi apakah juga harus minta izin kalau kita berkunjung kepada keluarga yang ada hubungan mahramnya? Misalnya anak ke orang tuanya, atau anak tua ke anaknya, atau ke saudaranya, atau ke keponakannya. Nah, itu kan mahram. Mahram. Nah, apakah juga harus minta izin? Tuhibbu antaraha uryanatan qala ar-rajulu la qala fasta'din 'alaiha. Jadi pertanyaan tadi yaitu apakah kita harus minta izin kalau kita berkunjung ke rumah keluarga kita yang ada hubungan mahram seperti ibu kita misalnya atau saudara kita. Maka dalam hadis yang diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus minta izin kalau mau ke kamar atau ke rumah ibu saya, ke rumah ibu saya atau ke kamar ibu saya? Qala na'am. Kata Nabi, iya, kamu harus minta izin. Qala, kemudian innaha laysat lahu. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, orang tua saya itu, ibu saya itu enggak punya pembantu selain saya.
Jadi laisa laha khadimun ghairi. Apakah juga harus saya minta izin setiap kali saya mau masuk ke rumahnya atau ke kamarnya? Kata Rasulullah kepada laki-laki itu, atuhibbu antaraha uryanatan? Emangnya kamu mau kalau masuk ke rumah ibumu itu kemudian dia dalam kondisi tidak menutup aurat? Uryana itu, iryana itu artinya telanjang gitu. Artinya terbuka aurat. Nah, kamu mau nggak ketika kamu masuk ke rumah ibumu itu, kamar ibumu, dia dalam kondisi seperti itu? Qala rajul la, kata laki-laki itu, tentu tidak ya Rasulullah. Qala fastadzin alaiha, oleh karena itu ya minta izin tadi, beri salam. Mau masuk ke rumah ibu kita, kamar ibu kita juga harus memberi salam. Kemudian berikutnya yang kelima adalah hal istidzan wassalam wajibani ala dakhil. Hukumnya itu memberi salam dan minta izin itu pada orang yang mau masuk ke rumah orang lain, apakah hukumnya itu wajib? Wajiban. Zahirul ayat karimah annahu la budda qabla dukhul min istidzan wassalam. Kalau kita lihat teks secara zahir tadi, bahwa ayat itu menjelaskan bahwa ketika orang akan masuk ke rumah orang lain harus minta izin dan memberi salam. Wa alai jumhur fuqaha ghairu annahum laisa bi martabatin wahidah. Dan menurut mayoritas ulama bahwa dua hal tadi, yaitu minta izin dan memberi salam, hukumnya tidak selevel atau tidak sama. Fal istidzan wajib, istidzan itu wajib, wassalamu mustahabbun, sedangkan salamnya adalah disunnahkan. Nah, kita tentu dalam ayat lain juga kita baca misalnya yaitu fa idza ya ayyuhalladzina amanu fa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nah, itu tata cara memberi salam ketika kita bertemu orang lain. Ketika kita mendapat salam dari orang lain, maka wajib menjawabnya minimal sama, idealnya lebih. Nah, sehingga di situ memberi salamnya sunnah, sedangkan menjawab salamnya itu wajib. Dan sedangkan istidzan menurut jumhur itu sepakat mereka bahwa hukumnya wajib, sedangkan salamnya itu adalah sunnah, menjawabnya yang wajib. Wa dzalika li anal istidzan min ajlil basar li alla yaqa nazruhu alal auratin nas. Karena sesungguhnya minta izin itu supaya kita terlindung mata kita dari hal-hal yang diharamkan tadi, aurat sahibul bait misalnya. Dan itu ada dalam hadis Rasulullah yang menyatakan innama ju'ilal istidzanu min ajlin nazr. Jadi minta izin itu supaya jangan sampai pandangan mata itu tertuju kepada hal-hal yang diharamkan. Kemudian wa amma salam fa huwa min ajlil mahabbah wal mawaddah. Salam itu hikmahnya antara lain adalah itu menunjukkan mahabbah wal mawaddah, ada cinta kasih atau saling mencintai. Seperti dalam hadis Rasulullah sebutkan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang kalau lakukan itu tahabbtum, kalian saling mencintai satu sama lain. Gimana caranya dalam kehidupan sosial supaya kita saling mencintai satu sama lain, akrab? Maka kata Rasulullah kuncinya adalah absus salama bainakum. Jadi sebarkanlah salam itu di antara kalian, yaitu tadi mengucapkan assalamualaikum. Nah, kemudian waqad arsyada ilaihil Qur'anul Karim fi mawatina adidah faqala jalla sana'u. Dan juga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya salam itu. Nah, termasuk di dalam salah satu ayat Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jadi kalau kalian masuk ke rumah sendiri pun, fa idza dakhaltum buyutan, kalau kalian masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum. Di situ enggak ada orang, ya salam. Dan salam itu buat kalian, yaitu tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, salam yang datang dari sisi Allah yang penuh berkah dan yang baik.
Nah, para jamaah sekalian, masih banyak poin yang harus diselesaikan, tapi karena waktunya terbatas, nanti ada pertanyaan, posisi kita ketika kita depan pintu atau depan gerbang itu seperti apa. Ada pertanyaan lagi, minta izin kepada seorang wanita atau orang-orang yang tunanetra misalnya, apa juga minta izin. Kemudian masih banyak lagi poin yang didiskusikan tentang ayat tersebut. Saya kira itu para jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi diri kita di dalam bermasyarakat, karena kita tentu tidak luput di sebelah kita ada tetangga kita, ada sahabat kita, ada karib kita, ada keluarga kita. Nah, maka etika-etika ini yang harus kita jalani. Jangan sampai karena saking akrab, saking dekat, ketika masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa salam, selonong boy, sehingga terjadi hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Saya kira itu para jamaah kalian. Mohon maaf agak panjang itu, karena memang kajiannya juga cukup panjang. Meski demikian, kalau diizinkan ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Tadi disebutkan bahwa kalau kita baca teks Al-Qur'annya tadi itu hanya satu kali kan, kalau enggak ya udah pulang gitu kan. Nah, sedangkan dalam penjabarannya tadi adalah disebutkan 3 kali maksimal, kalau enggak ya pulang gitu. Nah, tadi ada pengecualian, kecuali kalau sahibul bait itu ada gangguan dalam pendengaran misalnya. Nah, itu boleh lebih dari 3 kali. Nah, kalau seandainya tidak ada illat itu, mau ditambah karena satu urgen misalnya penting, ya sebenarnya kalau sudah 3 kali mungkin volumenya yang harus kita lebih keraskan. Misalnya karena pertama mungkin nggak kedengeran gitu kan, atau mereka siap-siap, atau yang kedua, atau yang ketiga. Nah, tentu kalau sudah 3 kali, nah, itu kan secara logika kalau dia dengar orang ada di situ, pasti dia akan merespon itu kan. Nah, jadi kalau hal-hal yang misalnya mendesak sekalipun, kalau udah 3 kali ya udah gitu. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan hadis tadi, kecuali kalau memang kondisi tertentu tadi, orangnya itu apa namanya tadi, pendengaran yang kurang normal, nah itu bisa lebih dari 3 kali. Saya kira idealnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Keluar rumah, mau balik lagi pulang ke rumah, bersalam enggak gitu? Ya, tadi ada di sana. Jadi dalam hadis tadi, fa idza dakhaltum al-Qur'an, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita sendiri pun, ya memberi salam. Ya, assalamualaikum. Fasallim. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Saya lupa di kamar mandi. Nah, oh ya, kamar mandi. Kamar mandi di mana? Kamar mandi. Nah, ini yang agak repot kita sekarang. Kamar mandi biasanya sekaligus juga apa? Toilet gitu. Ya kalau kamar mandi, ya boleh gitu. Kalau kamar mandi saja kan. Yang tidak boleh itu kan di toilet gitu. Tempat buang air kan. Nah, itu yang tidak boleh menyebut asma Allah kan, termasuk menjawab salam itu adalah
ada nama Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kalau kita dalam kondisi di toilet itu, maka ya kita tidak wajib menjawab salam. Artinya tidak boleh, bahkan tidak boleh menjawab salam gitu. Nah tentu tadi bagi orang yang berkunjung, dia juga harus paham itu. Makanya tadi 3 kali salam itu harus ada jeda gitu. Harus ada jeda. Kenapa? Karena kemungkinan sahibul bait ya sedang sholat misalnya, atau sedang ada di toilet, sehingga dia tidak boleh menjawab salam. Nah, sehingga ada jeda waktu antara salam dan minta izin yang pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kalau orang itu dalam kondisi sholat, sampai dia kira-kira selesai sholatnya kan. Kalau dalam kondisi di toilet tadi, ya sampai dia selesai. Nah sehingga kalau kita bisa mengatur jeda waktu itu, karena memang kita perlu atau penting bertemu dengannya, maka jeda itu akan bisa memberikan kesempatan. Kalau memang orang sahibul bait ada di rumah dan siap menerima, maka dia akan merespon dan mengizinkan. Nah oleh karena itu maka tadi jedanya harus diatur, karena khawatir tadi orang yang di dalam itu sahibul bait sedang sholat atau sedang buang air misalnya di toilet itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya para jamaah sekalian, nanti kita lanjutkan. Ini masih banyak poin penting lagi yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri dalam kehidupan sosial kita selama ini, dan kalau sudah benar kita lanjutkan. Kalau masih ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita perbaiki. Wa'fu 'anna karim, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.